Ya, baik. Terima kasih Pak Bram di studio. Di sini saya bakal melaporkan dari apa yang pertemuan kedua kita bahas, yaitu tentang apa itu berita. Dan berita itu adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Dan juga di sini ada jenis-jenis berita. Yang pertama ada short news, yang kedua ada fake news, yang kedua ada in-depth news, dan yang keempat ada feature news. Nah, mungkin yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai berita, dan juga ada syarat berita, dan juga ada media cetak, media cyber, media elektronik. Nah, yang kedua yaitu what is issue. Isu adalah suatu masalah dan sebuah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Nah, terus ada juga what is fact, suatu hasil pengamatan yang objektif, real, atau nyata dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Nah, ada pun untuk how to write and document, yaitu wawancara, foto, dan juga menulis. Nah, di sini ada macam-macam wawancara, yaitu ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, wawancara bebas. Dan juga ada tekniknya, yaitu lafal, volume, tempo, dan jeda, dan juga intonasi. Nah, untuk menulis berita yaitu kita harus menggunakan 5W plus 1H. Tentunya kita juga menggunakan teori piramid terbalik. Yang pertama itu judul, lead, tubuh berita, dan juga ekor. Bagaimana reportase dilakukan? Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu produksi, dan juga pasca produksi. Untuk praproduksi yaitu perencanaan liputan, rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi. Adapun untuk praproduksi yaitu menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan topik yang hendak diliput, tim atau individu, job desk, angel liputan ditentukan, narasumber yang akan diwawancari. Adapun untuk praproduksi itu memulai dengan isu terhangat, jangan melupakan isu lampau. Materi liputan bisa dari apapun. Redaktur harian menyiapkan prediksi awal untuk menjabarkan isu menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat produksi. Adapun untuk praproduksi itu menambahkan manfaat riset, menambah pemahaman terhadap sebuah topik, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan, menjadi pemandu dalam memulai peliputan. Semakin dalam riset, semakin baik dalam peliputan. Adapun untuk produksinya, cara mengejarkan narsum, menghubungi langsung, menghubungi kalangan terdekat. Jika gagal, coba lagi, fokus reportase untuk mendapatkan data yang valid. Nah, yang terakhir itu pasca produksi atau finishing. Himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Proses editing, evaluasi, distribusi berita. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa laporkan pada pertemuan kedua hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Bram di studio. Terima kasih.